maha tinggi. Di tempat kami mengangkat tangan kami. Ku mengangkat tangan. Aku berserah, kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang ku suka ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Berkati kami Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah kemenangan bagi kami. Roh-Mu dicurahkan, Roh-Mu dicurahkan di tempat masing-masing. Come on, bangun roh saudara dan perkatakan bahwa firman Allah adalah kekuatan kita. Dia mencurahkan rohnya ke atas kita. Haleluya, haleluya. Bapa, firman-Mu ya dan amin. Dan kami membuka telinga roh kami, dan membuka mata roh kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami terlalu yakin firman itu menembus ruang-ruang hati kami. Amen. Sehingga mata roh kami dibukakan. Haleluya. Hari ini Tuhan ambil alih seluruh hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami. Firman ini adalah berkat kami, punya kami. Kami berkata, tinggallah di dalam kami, bergeraklah di dalam kami, dan bawa kami naik level Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk minggu pertama bulan April ini Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu tergenapi bagi kami. Kami percaya bahwa firman-Mu itu memberikan kami keteguhan roh yang luar biasa. Kami tundukkan pikiran kami dalam pikiran Kristus. Dan kami tundukkan seluruh hidup kami di dalam kedaulatan Allah. Ambil alih Bapa, ambil alih. Come on, semua berdoa. Bilang, Tuhan ambil alih hidupku. Ambil alih hidupku. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari bersyukur di minggu pertama bulan April ini. Come on, speak bless. Bersuka cita karena perbuatan Tuhan. Speak bless. Bersuka cita karena Bapa baik. Dia mengasihi kita. Come on, semua angkat suaramu, bukan suaramu, dan mulai fokus kepada Tuhan. Agungkan Dia, agungkan Dia. Dialah keajaiban Tuhan turun buat saudara. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Roh-Mu menguasai kami Tuhan. Roh-Mu menguasai kami. Roh-Mu menguasai kami. Roh-Mu menguasai kami. Penuhi kami di dalam Engkau. Penuhi kami di dalam sukacita surgawi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Penuhi kami di dalam Roh-Mu Tuhan. Mulut kami bersuka menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, dan perlindungan bagiku, bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Semua angkat tangan. Ku mengangkat, aku berserah, aku berserah. Kau ku nantikan, yes. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Yesus kami sembah. Kau yang Engkau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku, Yesusku Rajaku. Haleluya, haleluya. Firman-Mu menyembuhkan kami, Firman memulihkan kami, Firman menguatkan kami, Firman-Mu mengubahkan kami, Firman-Mu memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari ambil alih seluruh hidup kami. Dan kami membuka hati kami seluas samudra. Isi penuh tabung-tabung roh kami Bapa.
isi penuh tabung-tabung roh kami Tuhan. Dan berkatilah kami di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Sambil musik mengiringkan pujian penyembahan dalam firman ini, saya mau saudara membangun roh saudara. Saat engkau dengar firman, engkau mendengarkan alunan musik, roh saudara dibangkitkan. Roh saudara mengalami Tuhan. Engkau melihat ada satu perubahan-perubahan yang besar terjadi. Karena Alkitab berkata, no cross, no glory. Kalau tidak ada harga bayar, tidak ada sebuah yang kita lakukan dalam penderitaan yang memang menggantikan hidup kita menjadi indah, nggak ada kemuliaan Tuhan. So nggak ada salib, nggak ada kemuliaan. Hari ini saya akan berbicara tentang the blood of Christ set me free. The blood of Christ set me free. Bahwa darah Yesus membebaskan saya. Darah Yesus bebaskan saudara. Dan inilah kemenangan kita saudara. Karena April ini adalah bulan Paskah. Dan saya ingin bicara tentang the blood of Christ. Bagaimana darah Yesus. Saya teringat saya pernah operasi saudara. Dan darah saya itu darah yang langka. Jadi di PMI sudah nggak ada, di rumah sakit nggak ada. Dan suami saya berdoa sambil mencari. Dan beliau umumkan di jemaat-jemaat Tuhan, siapa yang punya darah seperti ini yang dibutuhkan oleh Ibu Gembala. Dan kebetulan puji Tuhan ada satu jemaat saya yang punya darah yang sama. Dan dia tidak merokok, ya masih mahasiswa, nggak merokok, dia tidak alkohol, dan dia fitness, dia sehat, dan itu luar biasa sekali. Saya sangat bersyukur. Dan dengan darah dari seorang jemaat ini saya tertolong saudara. Dengan kata lain, operasi saya berjalan dengan lancar. Dan so habis operasi tentu saya mau ingin ucapkan terima kasih buat dia. Dan saya bilang, you know, in my body, your blood. Dan saya bilang bersyukur karena darahmu bukan darah yang kotor. Bukan darah seorang perokok, bukan darah seorang peminum. Tapi saya berdoa darahmu adalah darah Kristus. Sehingga waktu engkau berikan buat Ibu Gembala disehatkan oleh darah Kristus. So, saya berdoa buat dia, saya tumpang tangan buat dia, dan anak ini punya kehidupan yang bagus dalam kuasa Roh Kudus. Saya ingin bilang saudara, waktu kita dalam keadaan-keadaan yang sulit, seperti kita yang memang lagi sakit, seperti kesaksian saya, kita sedang mengalami operasi, tapi kita sedang operasi itu tidak akan berjalan kalau tabung darah itu kurang, saudara. Ya. Dan saya mau bilang kadang-kadang dalam operasi hidup kita banyak sekali yang harus masuk di dalam ruang IGD dan dioperasi. Artinya dalam hidup ini ada banyak orang yang memang melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang mungkin istilahnya 1-2 aja, dan mungkin dokter berkata nggak ada lagi, saudara. Tapi saya mau bilang apapun situasi saudara, the blood of Christ save you free. Amen. Ini kemenangan yang luar biasa. Bahwa kita membutuhkan darah Yesus yang bisa mengubah semua yang mungkin Anda berkata, orang lain berkata, udah gak ada harapan, udah gak ada kekuatan, udah gak bisa lagi. Tapi the blood of Christ, it is a miracle to you, saudara. Itu adalah mujizat buat saudara. Oleh karena itu saya mau bilang, dalam hari-hari ini saudara hanya butuh satu tetes darah Yesus. Kalau saya operasi saya butuh 1 kantong, saudara, berapa cc begitu ya. Tetapi saudara dan saya, we just need 1 tetes darah Yesus, dan kita mengalami pemulihan yang luar biasa. Waktu saudara merasakan itu, saudara merasakan bahwa Tuhan mati buat saudara di kayu salib, karena sebentar juga kita akan mengadakan perjamuan kudus di awal bulan sebagai bagian bahwa kita menghargai dan kita merasakan Tuhan hidup di dalam kita dan kita dalam Dia. Tetapi mari saya katakan saudara bahwa darah Yesus itu adalah segala-galanya buat saudara dan saya, sehingga kita bisa melihat bahwa dengan kematiannya, darahnya bebaskan saudara. Dengan kematiannya, darahnya memulihkan saudara. Dengan kematiannya, engkau dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ya, kita baca dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Saudara yang ada di ruang Zoom ini maupun yang ada di tempat masing-masing, silakan buka Alkitab saudara. Kita belajar sama-sama firman Allah, dan saudara tuh speak bless.
bahwa firman Allah ini membuat saudara berubah. Haleluya, come on. Ada orang-orang yang sepertinya ingin menyembah, tapi rasanya penyembahan itu sampai di langit-langit jatuh lagi. Ya, ada apa saudara? Saudara butuh setetes darah Yesus, sehingga saudara bisa merasa pujian penyembahan itu membakar roh saudara. Ya, ini ada sebuah cerita tapi lucu. Ya, dalam sebuah ibadah, ada seorang pemimpin pujian berkata, mari kita naikkan lagu King Kong. Semua bingung lagu King Kong apa, saudara? Di dalam ibadah umum, bukan ibadah sekolah minggu. Rupanya yang dimaksud itu King Kong badannya besar, tapi kakinya lebih aneh, bla bla bla. Tapi dia ingin ambil refnya saja. Tapi lihat, sang leader bicara tentang mari kita nyanyikan lagu King Kong. Itu membuat orang semua blank, saudara. Lagu apa lagu King Kong? Kadang-kadang kita itu karena nggak fokus, kita meminta orang nyanyikan lagu, tapi kita tidak menceritakan isi lagu. Kita hanya bicara awal, sehingga orang bingung lagu ini apa. Padahal lagunya sebenarnya tentang keajaiban Tuhan. Betul? Bahwa kita lebih dari binatang itu, kita lebih mulia dari semua ciptaan itu. Itu pesannya luar biasa. Ya, naikkan kita naikkan lagu, walau kita dapat melihat apa isinya. Itu yang perlu disampaikan adalah isinya. Firman Allah juga sama. Kalau saudara baca, nggak cuma baca, oh saya tahu itu namanya doa Bapa Kami ya. Tidak, tapi kita mengaminkan isi kebenaran dari doa Bapa Kami itu ada satu kemenangan yang luar biasa. Yang pertama, the first one, ya, dalam perkataan adalah apa? Bapa Kami yang di surga. Lihat, pertama-tama adalah pujian penyembahan kepada Dia dulu. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, lihat itu. Awal-awal engkau puji Dia dulu. Kadang-kadang kita kebalik. Cari Tuhan. Tuhan, engkau tahu, aku butuh ini. Kemohon Tuhan bilang, oh, aku belum dipuji. Kamu sudah punya daftar-daftar permintaan. So, kita nggak pernah merasakan arti dari darah itu, saudara. Ya, puji Dia dulu. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Lalu meminta supaya rohnya, kuasanya, kerajaannya turun kepada kita. Ya, ini satu kemenangan yang kita perlu melihat dalam bicara tentang darah. Bahwa darah Yesus itu mengubahkan kita. Kita mengenal Dia indeed lebih dalam lagi. Enggak cuma di luar saja, tapi lebih dalam lagi. So, apa yang kita akan baca ini, engkau mengerti lebih dalam lagi apa yang menjadi makna darah Yesus buat saudara. Silakan kitab Efesus 2 ayat yang ke-16. Efesus 2 ayat yang ke-16. Silakan dibaca. Demikian firman Tuhan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Oke, lihat saudara. Jadi Tuhan menyatukan kita di dalam salib Tuhan, dan di mana salib itu ada darah Tuhan yang tercurah. Dan itu adalah kemenangan sejati kita. Kalau kita sakit, kita butuh berkantong-kantong darah. Tetapi kalau saudara dalam keadaan terdesak dan sangat sesak dan orang lain nggak bisa tolong saudara, you need setetes aja darah Yesus yang bisa buat saudara mengalami Dia. Karena Alkitab berkata bahwa Dia sudah melakukannya di kayu salib buat kita, dan kita semua sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus. Darah Tuhan itu sangat berharga. Oleh karena itu saudara, engkau dan saya harus mengerti bahwa darah Yesus itu memberikan kita kemenangan dan kelepasan. Ya, pada waktu saudara melihat kepada kuasa Tuhan di kayu salibnya, maka engkau sedang menerima kuasa itu. Di dalam darahnya yang kudus, engkau dibersihkan. Di dalam darahnya yang kudus, engkau dipulihkan. Di dalam darahnya yang kudus, engkau melihat bahwa betapa besar dan dahsyatnya perbuatan Tuhan di dalam Yesus Kristus itu kepada saudara dan saya. Roma 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya, dan oleh darahnya saudara dipulihkan, saudara dibebaskan, saudara diterima lagi. Nah, ini kadang-kadang banyak orang Kristen tidak merasa diterima. So dia merasa lonely sendiri, apa-apa sendiri, lalu mencari perhatian, dan akhirnya nggak mendapat apa-apa karena cari perhatiannya di tempat yang salah.
Kita semua yang sudah menerima darah Yesus, kita menerima jati diri yang baru, bahwa kita adalah milik Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, dan hidup kita untuk kemuliaan Yesus. Dunia membenci kita, tapi kita tetap merasakan kasih Tuhan yang sempurna, karena kasih Bapa itu terlalu besar dalam hidup kita, saudara. Ya, saya mau kesaksian, saudara. Ya, ini adalah hari anniversary saya dan suami saya. Saya bersyukur bahwa saat menikah itu rupanya Alkitab berkata 2 menjadi 1. Nah, awal-awal untuk melebur 2 menjadi 1 itu nggak semudah balikan telapak tangan. Karena saya sudah nggak hidup sendiri lagi, suami saya nggak hidup sendiri lagi. Jadi kami harus membuang masa muda kami, cara masa muda kami, cara-cara masa lajang kami, dan menaruh firman Allah di depan meja rumah tangga kami, dan belajar bersama-sama untuk lepaskan egois dan ikuti apa yang Tuhan mau. Dan tentu besi menajamkan besi, saudara. Ya, manusia menajamkan sesamanya. Saya dipertajamkan terus, ya, melalui tangan Tuhan di dalam suami saya. Ya, kadang-kadang saya berontak, saya bilang saya dulu nggak seperti itu dan bla bla, tapi Tuhan bilang, oh iya dulu kamu nggak begitu, sekarang kamu harus begini, karena sekarang kamu melebur menjadi 1 dalam firman-Ku. Wah, itu indah memang. Kalau kita mengerti firman, kita mengerti itu indah. Tapi kalau kita nggak mengerti karya Tuhan, darahnya, kita banyak mengeluh dan kita malah menyalahkan pasangan kita, saudara. Banyak rumah tangga di dalamnya darah Yesus belum mengalir, makanya kita suka menuntut pasangan kita, kita menuntut suami kita menuntut istri kita, karena kita tidak back to the Bible, kita tidak kembali kepada firman Allah, kita mencari cara kita sendiri, saudara, dan itu menyesatkan kita sendiri. Ya, oleh karena itu kita perlu belajar untuk melihat kepada darah Yesus yang dicurahkan di dalam rumah tangga, saudara. Kalau ada darah Yesus yang mengalir antara pasangan suami dan istri, maka kita dileburkan oleh darah Yesus itu, saudara. Ya, darah Yesus meleburkan kita sehingga kita masing-masing apa? Menaklukkan ego kita masing-masing. Dan indah sekali karena akhirnya kita berjalan kepada kebenaran firman dan bukan kebenaran diri kita masing-masing, saudara. Ya, kadang-kadang proses kita untuk masa lajang itu berbeda sekali dengan proses kita pada masa rumah tangga kita. Karena masa lajang mungkin pertumbuhan pribadi yang terjadi dalam diri kita, tapi di dalam rumah tangga pertumbuhan bersama. Dan bersama itu butuh waktu, butuh roh pengertian, butuh kesabaran, ada pendewasaan yang Tuhan minta kita double porsi. Nggak bisa lagi yang pakai cara yang lambat, harus cepat. Makanya nama aja rumah tangga. Kita harus punya rumah tangga itu setiap tahun berjalan, ada naik level, dan tentu naik tangga itu nggak bisa saya sendiri. Saya butuh suami saya pegang tangan saya, dan suami saya nggak bisa sendiri. Dia butuh saya untuk sama-sama berjalan naik ke dalam tangga-tangga kehidupan. Dan setiap tangga itu sesinya berbeda-beda. Ya, ada banyak rumah tangga yang bersungut, istrinya berkata, kok gaji saya lebih daripada kamu? Bagaimana ini? Dan akhirnya jadi pertengkaran, saudara. Ya, padahal dalam rumah tangga itu sebenarnya waktu kita sukses di masa muda dan Anda masuk rumah tangga, berarti Anda dan suami sekarang punya titik nol, belajar bersama-sama untuk sukses bersama-sama, saudara. Ini yang kadang-kadang gak banyak rumah tangga yang mengerti, lalu banyak tuntutan itu ya, kok gaji kamu kecil, bagaimana ini kita mau hidup dan bla bla bla. Dan setiap kali ada persekutuan dalam rumah tangga, maka disitulah awal kehancuran rumah tangga tersebut sendiri, saudara. Kenapa? Karena the blood of Christ di dalamnya, tidak ada darah Yesus di dalamnya. Saya mau sampaikan tentang kekuatan kuasa darah Yesus. Oleh karena itu saudara mesti mengerti bahwa setiap rumah tangga yang di dalamnya Tuhan dibangun, Tuhan yang membangun, artinya saudara mesti mengerti tentang kekuatan darah Tuhan yang menyatukan kita dalam rumah tangga kita sendiri. Waktu saudara hidup di dalam dua pikiran, tetapi engkau menghadirkan Yesus dan darahnya menyatukan saudara, maka itu menjadi satu kemenangan yang luar biasa. Waktu saudara tinggal di dalam kemenangan darah Yesus, engkau bisa melihat bahwa Tuhan menyucikan setiap dosa kita. Ya, kenapa? Karena di dalam rumah tangga itu kita akan melahirkan banyak keturunan ilahi, dan Tuhan tidak mau kita punya dosa-dosa masa lalu, masa-masa muda kita tinggal dalam rumah tangga kita. Makanya we need the blood of Christ. Kita membutuhkan darah Yesus, saudara.
1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Ini yang kadang-kadang banyak rumah tangga yang gagal dalam pernikahannya karena mereka tidak membiarkan darah Yesus menyucikan mereka. Ya, saya mau bilang, darah Yesus setetes itu sangat mahal harganya. Ya, dan kita mau tinggal di dalam itu supaya kita diubahkan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Mari kita buka firman Allah, kita belajar sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan darah. Dan rohnya memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran, bahwa darah Yesus sudah menyucikan kita semua. Saudara mesti mengerti. Makanya kadang-kadang gini, orang kok bertobat hari ini, besok kok muncul lagi. Orang bilang, apa? Kristen tomat. Apa itu? Bertobat kumat. Tobat kumat. Ya. Oh, hari ini puji Tuhan, haleluya. Sampai di rumah, haleluya. Saudara bisa lihat mengapa? Karena tidak mengalami darah Yesus. Kebayang, saudara, kebayang waktu saudara mungkin sudah tak sadar di rumah sakit dan engkau butuh darah. Waktu darah itu datang, engkau langsung bisa kembali bernafas. Darah Yesus lebih daripada itu. Kita semuanya udah kolaps, saudara. Kita semuanya harusnya binasa. Kita semuanya nggak ada artinya. So we need, saudara dan saya, kita butuh darah Yesus yang akhirnya berikan kita nafas hidup. Sehingga di dalam nafas hidup kita bisa disegarkan kembali, kita bisa dipulihkan kembali, kita bisa melihat terang Allah itu. Saudara, waktu saya mendapatkan suntikan darah dalam tubuh saya, tadinya badan saya tuh semua dingin kayak es, seperti es. Tapi waktu darah itu dimasukkan ke dalam, saya punya saraf-saraf darah, ya, wow, badan saya yang tadi es itu berubah menjadi hangat, saudara. Saudara, kalau kita bicara tentang wow, darah ini ada banyak makna roh yang kita bisa ambil tentang darah Yesus. Bahwa darah Yesus memberikan kita kehangatan yang luar biasa. Dan itulah membuat kita bisa punya detak jantung yang kembali normal dan bisa melihat dan berkata, Tuhanku dahsyat. Mari kita akan belajar untuk melihat lebih jauh betapa pentingnya darah Yesus bagi saudara, ya. Karena waktu saudara mengerti pentingnya darah Yesus, engkau tidak akan main-main dengan pertobatan saudara. Engkau tidak akan menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan dalam roh saudara, dalam jiwa saudara, dalam tubuh saudara, dalam hidup saudara. Tapi engkau bisa mempertanggungjawabkan semua karena darah Yesus itu sangat mahal. Kita sambil nyanyi satu pujian, ya. Saudara, ingat dan renungkan, karena salibmu aku hidup. Ya, dan kita percaya bahwa kekuatan darah Yesus itu memberikan kita kemenangan yang luar biasa, bahwa kita tetap tinggal di dalam darah itu, dan oleh kuasa darah Yesus kita bisa melihat kemenangan-kemenangan terjadi. Haleluya, Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Come on, kita renungkan sebentar tentang darah Yesus bagi hidup saudara yang bawa kelepasan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, mujizatmu di hidupku. Di dalam salib itu ada darah Yesus yang mengalir. Dalam salib itu ada kekuatan roh yang berikan kita kemenangan. Oleh karena itu mari saudara belajar untuk melihat bahwa dengan kuasa darah Yesus saudara melihat kemenangan Tuhan. Karena salib itu, karena salibmu ku hidup.
untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salib Tuhan mencurahkan darahnya buat kita. Efesus pasal yang kedua ayat 13. Mari kita baca, saudara. Haleluya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kenapa bisa begitu? Dulu kita yang jauh, sekarang menjadi dekat oleh darah Yesus. Darah itu meleburkan semua molekul-molekul tubuh, semua saraf-saraf yang terjepit, semua hal. Dan akhirnya kita boleh normal kembali bernafas untuk tubuh kita. Tapi darah Yesus lebih daripada tubuh kita, saudara. Keselamatan jiwa kita. Oleh karena itu, saudara mesti melihat kenapa Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Efesus, kepada orang-orang Kristen di Efesus, bahwa dengan suratnya yang ditulis kepada mereka, kamu yang dulu gak kenal Tuhan, ingat, darah Tuhan membuat engkau kenal, sehingga engkau merasa dekat sekarang. Dengan darah itu, saudara, engkau bisa melihat bahwa Yesus hadir dalam saudara. Darah ditentukan dan disediakan Allah dalam hidup kita untuk mempersatukan kita. Rumah tangga, engkau butuh darah Yesus supaya engkau bisa melihat bagaimana engkau mengalami banyak sekali mujizat dan kuasa Tuhan, karena darah itu menyatukan hidup saudara di dalam Dia. Waktu saudara mengerti betapa pentingnya darah Yesus, engkau akan melihat hidupmu penuh dengan rasa syukur dan bukan persemutan. Efesus 1 ayat yang ke-7, silakan dibaca. Haleluya. Efesus 1 ayat yang ke-7, silakan dibuka firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara lihat, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia. Waktu saudara disatukan dalam pernikahan, Tuhan mengampuni masa lalumu, masa lajangmu, suamimu, istrimu, engkau diampuni, supaya waktu engkau masuk rumah tangga, itu adalah dengan darah Yesus semua dikuduskan. Amen. Tapi saya heran kalau hari-hari ini banyak umat Kristiani yang menikah, yang punya rumah tangga, kok ujung-ujungnya cerai. Come on, apakah ada darah Yesus dalam rumah tangga saudara? I'm serious. Karena darah itu mahal sekali harganya. Kita yang dulu gak dikenal, sekarang dikenal. Dulu kita berdosa, sekarang diampuni. Itu makna dari darah Yesus. Makanya kita gak bisa main-main dalam pertobatan kita. Come on, saya ulang lagi. Kita gak bisa main-main dalam pertobatan kita. Kalau bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Amin. Dan itu pembuktian bahwa kita mengalami darah Yesus. Roma 5 ayat yang ke-9. Silakan dibuka dan dibacakan ayat ini. Roma 5 ayat yang ke-9. Haleluya. Demikian firman Tuhan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh Darahnya. kita pasti akan diselamatkan dari murka. Haleluya. Orang yang dipenuhi oleh darah Yesus mengalami kemenangan sejati. Kemenangan sejati berarti gak bisa lagi ada yang merebut engkau. Engkau sudah menang di situ, saudara. Tetapi banyak orang Kristen masih kalah. Kalah dari apa? Hawa nafsu. Kalah dari banyak kebohongan. Kalah dari pikiran-pikiran yang sia-sia. Kalah dari semua masa lalunya. Ini saya mau bilang mengerikan sekali. Kalau saudara tidak mengalami darah Yesus. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Silakan dibaca. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan,
Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Haleluya. Mari sekarang kita belajar apa dampak dari darah Yesus. Ini penting. Mari kita belajar sama-sama. Apa dampak dari darah Yesus? Yang pertama, darah Yesus membawa kita semakin dekat. Dulu yang jauh menjadi dekat. Darah Yesus melepaskan kita dari dosa. Darah Yesus menyatakan kita secara total bahwa kita disatukan di dalam Dia. Kita baca ayat-ayatnya ya, mesti mengerti. Ingat yang pertama, apa makna dari darah Yesus atau dampak dari darah Yesus? Yang pertama, darah Yesus membuat kita yang jauh menjadi dekat. Wahyu 1 ayat yang ke-5, silakan dibaca. Wahyu 1 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Haleluya. Yesus darahnya melepaskan kita dari semua dosa yang membelenggu kita. Jadi yang pertama itulah buktinya bahwa kita yang dulu jauh sekarang menjadi dekat. Karena darahnya membuat kita dijadikan satu total. Secara vertikal, secara horizontal, kita semua mengalami kedekatan dengan Dia. Ini dahsyat. Yang kedua, apa dampak dari darah Yesus? Tadi yang pertama dari sini membuat kita jadi dekat. Yang jauh dulu sekarang jadi dekat. Sekarang yang kedua, apa dampak dari darah Yesus? Yang kedua dampaknya adalah kita yang dahulu sakit-sakitan, menderita, ya, kemiskinan, kebodohan, semua bayangkan saudara, kita dulu bodoh, miskin, sakit-sakitan. Oh my God. Darah Yesus menyembuhkan saudara. Darah Yesus menyembuhkan saudara. Dulu saudara berdoa nggak bisa, kenapa? Doa tapi tutup mata, pikiran kemana-mana sehingga doanya sampai di langit-langit jatuh lagi. Karena nggak ada kuasa. Minum obat apapun penyakitnya nggak sembuh. Karena saudara nggak punya kuasa berdoa. Kenapa? Karena sakit rohaninya. Tapi yang kedua, Tuhan menyembuhkan saudara oleh darahnya. Kita baca 1 Petrus 2 ayat ke-24. 1 Petrus 2 ayat ke-24. Bahwa kita yang sakit, yang tinggal dalam penyakit, yang tinggal dalam kemiskinan, tinggal dalam kutuk-kutuk apapun, sudah dilepaskan oleh darah Yesus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Itu dia yang kedua, saudara. Dia pikul dosa kita, supaya oleh bilur-bilurnya kita berkata kita menjadi sembuh. Sembuh jasmani, sembuh rohani. Tadi doanya sampai langit-langit, sekarang waktu darah Yesus mengalir, kita doa tebus. Merasakan Tuhan hadir. Dampak dari yang kedua adalah kita disembuhkan dari rohani dan tentu jasmani kita pulih. Yang ketiga, apa dampak dari darah Yesus buat kita? Ya, kita punya harapan, kepercayaan diri dalam kuasa Roh Allah. Galatia pasal yang ke-5. Kita lihat. Kita buka dulu dalam Roma pasal yang ke-5 ya saudara. Kita lihat Roma ke-5 dan kita akan melihat ayat-ayat ini. Roma 5 ayat yang ke-5 dan 6. Roma 5 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Haleluya. Lihat, luar biasa bahwa yang ketiga, dampak dari darah Yesus, kita punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Ini janji Allah. Maka waktu kita berharap, kita punya kuasa, kita berjanji dan kita percaya, itu terjadi. Amin. Karena saudara punya kuasa dalam darah Yesus yang luar biasa. Haleluya.
Ini kemenangan Tuhan. Ini kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Waktu saudara mengalami dia, saudara melihat kuasanya bekerja dalam roh saudara. Waktu saudara melihat bahwa kuasa darah itu mengalir, engkau mengalami kesembuhan total dalam hidup saudara. Dan Tuhan mau saudara dan saya mengalami darahnya itu. Darah yang membuat kita menang dalam segala pertandingan hidup kita. Darahnya membuat kita menjadi pemenang sejati yang tidak bisa dikalahkan oleh keadaan apapun lagi. Hari-hari ini saudara dan saya butuh the blood of Christ yang membuat Anda free, bebas dari semua tekanan, intimidasi, dari semua dosa-dosa yang terbelenggu di bawah sana. Engkau dibebaskan dan dipulihkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Oleh karena itu biarlah pada pagi hari ini engkau lebih sungguh-sungguh lagi memberi hidupmu kepada Tuhan, karena darahnya udah dicurahkan buat saudara. Dan saya percaya semakin engkau melihat dan merasakan Tuhan menjamah seluruh hidupmu oleh kuasa darahnya, engkau punya hidup akan terus memuliakan namanya. Tidak lagi ada persenggotan, saudara. Tidak pernah ada persenggotan. Tapi yang ada adalah apa? Ucapan syukur. Thanks to God. Thank you Jesus. Engkau baik, dan seterusnya. Engkau tetap memuliakan Tuhan. Karena darah itu mengalir di dalam nadi-nadi kita. Darah Yesus itu mengalir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara dan saya, lihatlah kuasa darah anak domba Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Anda sedang sakit, Anda sedang putus asa, Anda sedang lemah, Anda sedang tidak berdaya, mari minta darah Yesus mengalir dalam hidup saudara saat ini, karena darahnya membuat Anda dibebaskan dan dilepaskan. Mari kemana semua buka hati sama Tuhan, dan biarlah pagi hari ini engkau semakin merasakan jamahan Tuhan, ya. Engkau merasakan jamahan Tuhan, bahwa darahnya menyucikan, memulihkan engkau. Darahnya memberikan engkau kemenangan. Haleluya, haleluya. Di tempat masing-masing, come on, respon firman Tuhan, respon firman Allah. Dan saya percaya bahwa engkau menemukan jawaban-jawaban di setiap aspek hidupmu. Ini adalah jawaban dalam hidup saudara, bahwa dengan kuasa darah anak domba Allah, engkau dipulihkan, engkau dipulihkan, engkau dipulihkan, engkau dipulihkan. Berdoa masing-masing, bilang, Tuhan, pulihkanlah keadaanku, pulihkan aku oleh darahmu, oleh darahmu. Engkau memulihkan aku oleh darahmu, engkau menyucikan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bangun roh saudara di tempat masing-masing. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih oleh darahmu. Oh haleluya. Oleh kuasa darahmu engkau memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh kuasa darahmu kami yang dulu jauh menjadi dekat. Oleh kuasa darahmu kami yang sakit menderita, kami memperoleh pemulihan. Dan oleh kuasa darahmu kami memperoleh pengharapan kekal di dalam engkau yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari di tempat masing-masing saudara bersyukur untuk darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu, kasihmu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidup aku, jadi ciptaan yang baru. Yes, ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa, oleh kuasa dengan sukacita
mengalir kasih-Mu. Yes Lord, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidup aku, jadi ciptaan yang baru. Amin. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Dengan iman semua kita menjadi baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Coba tepuk tangan buat Tuhan, darahnya luar biasa buat kita. Mari semua angkat tangan di tempat masing-masing dan saya akan berdoa saudara. Haleluya. Biarlah pagi ini kami merasakan sungguh-sungguh, kami yang dulu jauh, yang dulu gak dianggap, yang dulu harusnya binasa, Engkau selamatkan kami dan kami ada dekat dengan Engkau sekarang, mengalami Engkau. Kami yang dulu sakit-sakitan dalam penderitaan, banyak sekali ikatan-ikatan dosa yang mengikat kami. Sekarang kami memperoleh kelepasan, kebebasan oleh karena darah-Mu. Dan kami yang dulu putus pengharapan, sekarang di dalam Engkau pengharapan tidak mengecewakan, karena Bapa berjanji dan Bapa menggenapinya. Kami punya harapan yang luar biasa. Engkaulah sumber harapan kami, Bapa. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih for your blood. Save us free. Taruh tangan-Mu atas kepala kami masing-masing, Bapa, dan berkati kami. Mari masing-masing di tempat saudara bilang, Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati kami semua, berkati kami, berkati kami, berkati kami, berkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hadir, Kau jamah, Kau pulihkan kami. Oh, Kau hadir, Kau jamah, Kau pulihkan kami di dalam darah-Mu yang berkuasa. Kau hadir, Kau jamah, Kau pulihkan kami Tuhan. Darah-Mu mengalir, darah-Mu menyucikan, darah-Mu memulihkan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami diampuni, kami dilayakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa biarlah pagi hari ini semua mengalami Engkau, karena darah-Mu dan tercurah buat kami. Darah-Mu dan membasuh kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Terus bawa kami melihat dan merasakan dan mengalami Engkau. Kami bersyukur untuk karya-Mu di kayu salib. Kami bersyukur untuk penebusan karya-Mu, darah-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga Kristen. Pulihkan semua keadaan. Hati kasih-Mu mengalir sehingga hati suami berbalik kepada istri, hati istri kembali kepada suami, hati orang tua berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak kepada orang tua. Pulihkan rumah tangga di dalam kuasa darah-Mu, dalam nama Yesus.
pulihkan rumah tangga yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk ekonomi. Bapa, Engkau berkata berkuasa atas segala-galanya dan taklukkan semua. Biarlah semua mengalami kuasa itu, karena darah-Mu dicurahkan buat kami semua. Di dalam nama Yesus, pulihkan rumah tangga Kristen, pulihkan keadaan-keadaan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, firman ini kekuatan roh buat kami. Kami terima dan kami aminkan. Terjadilah seluruh berkat-berkat Tuhan tercurah atas kami, mulai malam ini, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang diberkati katakan haleluya. Amin, amin, amin. God bless you all.